kuntum taktumun. Ya, sebaik apapun itu kemudian ditutupi, atau sekuat apapun itu kemudian mencoba untuk diarahkan pada aspek-aspek yang tidak terkait dengannya, kata Allah, semua akan diungkap dengan cara yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya. Bila bukan di dunia, maka di akhirat semua akan terbuka. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kedamaian di negeri kita, ketentraman. Di Hidayat Official menyampaikan duka cita yang sangat mendalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas wafatnya saudara kita, 6 orang laskar dari FPI, Front Pembela Islam, pada kejadian yang telah kita ketahui bersama. Kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita dimaksud diterima setiap titian amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, dan semoga disabarkan keluarga besar mereka semua, dan dengan itu semoga kita diikutkan dalam keadaan yang terbaik untuk berjumpa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkenan membimbing kita dan mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari berbagai potensi kesalahan yang mungkin diperbuat, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Seperti biasa, kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudari kita yang sampai detik ini belum berislam. Semoga Allah kuatkan hati dan jiwa mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita bermohon pada Allah semoga para pelaku maksiat di malam Jumat yang mulia ini diberikan getaran jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hidayah untuk mau bertobat dan meninggalkan berbagai perbuatan maksiat, sehingga insya Allah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Dalam kesempatan kali ini, kami juga atas nama keluarga besar di Hidayat Official menyampaikan duka cita yang sangat mendalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas wafatnya saudara kita, 6 orang laskar dari FPI, Front Pembela Islam, pada kejadian yang telah kita ketahui bersama. Kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita dimaksud diterima setiap titian amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, dan semoga disabarkan keluarga besar mereka semua, dan dengan itu semoga kita diikutkan dalam keadaan yang terbaik untuk berjumpa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala hal terkait dengan proses yang dimaksud, baik aspek hukum ataupun yang lainnya, kami sangat mendukung pada berbagai pendapat dan pernyataan yang telah disampaikan oleh para pakar di bidangnya, baik oleh para pakar hukum, pendapat para ulama, juga ormas-ormas yang kapabel di bidangnya. Oleh karena itu, kita mendorong dan berdoa kepada Allah semoga segalanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan sesuai dengan koridor yang berlaku di hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, tepatnya di ayat yang ke-72, Allah mengungkap janji akan menampilkan dan membuka segala hal yang terkait dengan tindak tanduk manusia, termasuk potensi-potensi kejahatan yang mungkin terjadi, atau bahkan dalam kasus tertentu semisal pembunuhan misalnya. Allah berfirman, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika engkau pernah melakukan satu tindakan pembunuhan, lalu engkau berselisih paham, berseteru siapa dan bagaimana itu terjadi untuk menemukan pelakunya. Nah, dan Allah berjanji, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, sebaik apapun itu kemudian ditutupi, atau sekuat apapun itu kemudian mencoba untuk diarahkan pada aspek-aspek yang tidak terkait dengannya, kata Allah, semua akan diungkap dengan cara yang
seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya. Bila bukan di dunia, maka di akhirat semua akan terbuka. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kedamaian di negeri kita, ketentraman, dijauhkan dari perpecahan dan disatukan dalam kebaikan-kebaikan serta kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membunuh orang-orang beriman itu jelas kalimatnya langsung. Di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Ya. Hati-hati, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajazaa'uhu jahannam, maka tempatnya di neraka jahannam orang itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri di pertengahan di atas. Hati-hati. Wa aradna jahannama yaumal qiyamah, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahannam sejelas-jelasnya pada orang ingkar, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa kita itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya, ada yang terima tangan kanan, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu Akbar, kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Kamu enggak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini neraka jahannam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Langsung. Dan bukan cuma kafirin saja, karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan enggak mau lihat dia. Diberikan pendengaran enggak mau mendengar yang baik-baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yuqtaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Ujungnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahannam, baru orang kafir. Maka saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan, sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai angka, ke telinga aja nggak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana, tapi yang ditembak anak-anak kecil, yang dibom bayi-bayi, gitu kan? Ada perempuan-perempuan yang direnggut kehormatannya, ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya, taruhannya dengan nyawanya, gitu. Antum masih enak sekarang, sholatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya, mau keluar saja nyawa taruhannya. Tapi yang ditembak tuh anak-anak kecil, yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad, tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi? Ada yang salah di situ. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja, mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan mustahil. Mustahil, termasuk di kita. Ya. Jadi nggak bisa, ini maksudnya al-jihad. Ya. Wah, ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad tapi dengan cara yang tidak benar. Ya. Allahu a'lam, kalau benar mempraktekkan, kita luruskan ya cara yang dilakukan. Tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan, kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang, bukan lukai orang. Jihad itu membela izzah Islam. Saat memang keadaannya terancam, untuk dibela dan ditegakkan, itu jihad namanya. Antum diambil mobilnya, antum pertahankan, masa mau diambil imannya diam saja? Aja jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai, kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu, jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan